Baik, kami undang pula untuk narasumber berikutnya. Mohon maaf, masih kami untuk Respon hasil musyawarah perempuan, anak dan disabilitas atau Musrenakren Kabupaten Trenggalek tahun 2024, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin tanggapi aspirasi dengan tindakan konkret. Terlebih Musrenakren ini menjadi wadah aspirasi bagi kelompok rentan menyuarakan harapan untuk masa depan yang lebih inklusif. Dalam Musrenakren tahun 2024 yang dihelat di kawasan wisata Prigi 360, Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, wakil-wakil dari kelompok rentan ini menyuarakan aspirasi mereka dengan tegas. Perwakilan perempuan menyuarakan kebutuhan dan peningkatan jumlah desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak. Sementara itu representasi anak mengusulkan agar sekolah menjadi gratis hingga jenjang menengah. Sedangkan perwakilan disabilitas juga menyuarakan peningkatan akses layanan kesehatan dan juga pendidikan. Menanggapi aspirasi ini, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan yang nyata, yaitu harus langsung bergerak dengan melakukan hal-hal konkret, sehingga diperlukan data gender secara terperinci dalam setiap program pembangunan untuk memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bupati juga menegaskan bahwa visi pembangunan Trenggalek adalah tentang mengubah masyarakat melalui tindakan yang nyata. Selalu aksi itu akan bercerita lebih kencang daripada rencana-rencana kita. Saya itu selama ini sering pidato, sering di rapat-rapat gambarkan, ayolah aku itu punya keinginan begini, rencana begini, ngeliat itu begini-begini. Tetapi tolong, kita sudah di tahap ini, kita sudah bareng-bareng kurang lebih 8 tahun. Mbok sekarang itu yang cerita itu duduk lambene bupati, bukan lagi lambene kepala dinas, tapi biar aksi-aksi kita yang bercerita. Kita sudah sama-sama tahu contoh ini. Siapa sih orang yang rentan? Orang rentan itu orang yang sakit terus tiba-tiba nggak punya biaya. Udah sering kita itu setiap hari laporannya lek kepala desa telepon atau siapa telepon, itu roto-roto mau berobat nggak punya biaya, minta keringanan dan segala macam. Ada nggak aksi radikal yang bisa kita dorong? Yang nggak berbelit-belit. Oke, posko gertak sudah bagus, tapi boleh dong cita-cita lebih bagus. Contoh gimana? Mbok mulai dihitung, rumah sakit kelas 3 itu bisa nggak ngasih gratis KTP Trenggalek? Di situ nanti ketahuan, pasti yang milih kelas 3, itu orang sih ngarep daftar kelas 2 atau daftar VVIP atau apa, itu pasti yakin wedi sama biayanya. Jadi kalau sudah masuk ke kelas 3 itu pasti ya mereka kira-kira ngukur ekonominya pas-pasan lah gitu. Nah nanti kan kita bisa screening, oh ini yang sudah punya BPJS. Nah nanti caranya biar subsidinya rumah sakit nggak besar-besar, berarti kan gimana kita harus universal health coverage. Kalau nggak bisa stel-sel aktif kitanya, wong dari stel-sel pasif aja yang masuk ke Gerta, yang setiap hari Rabu kita muter ngantor di desa, yang ngajukan untuk bikin BPJS itu loh, banyaknya luar biasa. Nah itu jadi prioritas. Contoh, itu contoh sederhana yang bisa kita dorong. Kayak tadi berikan BPJS kepada seluruh teman-teman yang difabel. Kita selama ini sudah ngasih, tapi kalau masih muncul lagi di usulannya mereka, berarti apakah yang sudah dikasih itu setiap tahun pasti dapat lagi, kita masih tanggung, atau jangan-jangan masih ada yang ketinggalan? Mulai dari sekarang kalau ada perencanaan yang inklusif, tidak ada inklusivitas tanpa kita kemudian punya data terpilah gender, itu dulu. Pastikan semua dinas punya. Kalau ngomong UMKM, punya nggak data UMKM yang kemudian pemilik usahanya perempuan sama pemilik usahanya laki-laki?
Makanya saya itu dengan hasil indeks pembangunan gender kita 93 itu nggak terima. Karena harusnya angka harapan hidup kayak di indeks kesehatannya ya, angka harapan hidup perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki. Kemudian pelaku atau pelaku UMKM yang perempuan itu proporsinya juga lebih besar dari laki-laki. Tapi nggak tahu data teknisnya Pak Saniran punya nggak itu di Komindak berapa pelakunya. Nah harusnya kalau lebih banyak perempuannya, harusnya indeks pembangunan gender kita mungkin 101 atau 102 malahan. Mas Dipin juga menambahkan jika indeks pembangunan gender Kabupaten Trenggalek saat ini 93%, artinya masih ada 7% yang harus diperbaiki. Jika ingin menjadi 100%, maka butuh aksi nyata mengubah kata-kata menjadi tindakan nyata. Musrina Keren ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Suara perempuan, anak, dan disabilitas menjadi pendorong utama untuk mencapai cita-cita tersebut.